Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di Palji Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spektakuler sekali, spesial sekali. Beliau adalah salah satu seniman di Kota Tarakan. Abang Usman. Apa kabar Abang? Halo, apa kabar kita, Bang? Siapa nih Bang? Ya, nama dia Sipri. Sipri. Ini Abang Usman ini membawa salah satu talent yang berprestasi di SLB atau di sekolah luar biasa. Tapi beliau ini adalah alumni ya Bang ya? Ya, alumni. Oke. Abangku apa kabar? Alhamdulillah, Bang. Baik. Ini abang gue nih yang buat nih. Abang Usman yang buat nih ini. Ini apa namanya nih Bang? Singal. Ya. Singal dan everyone. Kalau biasa orang-orang pakai singal itu praktis. Kalau beliau enggak, langsung benawot tuh. Langsung dililitkan di kepala ya kan, Bang? Iya betul Bang. Abangku, kegiatan apa nih Bang? Ya alhamdulillah masih aktif di seni pertunjukan Indonesia, terutama di bidang seni tari di Rumah Panggung Pagut Negara Exploration. Alhamdulillah binaan saya juga lumayan semakin kesini semakin banyak binatnya, terutama ibu-ibu. Ya, ibu-ibu dan sampai saat ini semuanya masih aktif di latihan yang kita sepakati untuk selalu hadir di malam Selasa, malam Kamis dan malam Sabtu. Itu makan obat Bang, seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Ya. Itu nari-nari tuh Bang? Ya, menari. Terus kemudian juga ada teman-teman pengiring musik tari yang memainkan alat-alat musik tradisional seperti itu secara live. Dan mereka ada beberapa yang memang sudah mengikuti proses kami di Pagun Tengara itu dari mereka SD. Oh gitu ya? Ya, sampai sekarang mereka udah lulus. Sampai sekarang? Ya. Luar biasa sekali. Abangku, dengar-dengar abang ini juga masuk di salah satu SLB ya? Ya, atau bagaimana? Alhamdulillah. Jadi partner. Ya, partner di bidang seni. Itu kok bisa Bang? Bisa diceritakan sedikit? Jujur Bang, untuk akhirnya bisa bergabung, bisa terlibat dengan proses teman-teman di SLB itu luar biasa. Jadi berawal dari bertemu dengan Bu Atin. Nah, Bu Atin juga salah satu pesuka, pemerhati seni yang kemudian beliau juga pengampuh atau guru kelas di sekolah, tepatnya di tingkat SD, SMP. Jadi perhatiannya buatin tuh luar biasa untuk anak-anak yang berbakat. Dan abang tertarik? Ya, tertarik. Aku tertarik karena di sana banyak tubuh-tubuh jujur. Ya, tubuh-tubuh jujur yang bingung Bang aku komunikasinya kayak gimana. Mereka tunarungu. Kalau tunarungu kan dia tidak bisa bicara dan mendengar. Otomatis aku ekstra ngajarnya dan alhamdulillah dari proses awal sampai saat ini aku tidak pernah menganggap mereka itu bisu ataupun tuli. Aku tetap proses normal sama seperti kayak ketika aku berproses dengan teman-teman yang normal. Jadi lebih ekspresif tapi, dan justru pada akhirnya aku tidak ngerti bahasa bisindo yang biasa mereka pakai. Akhirnya kita punya bahasa gestur sendiri. bukan bahasa yang umumnya. Bukan bahasa yang disepakati ya? Mereka, bukan. Tapi untuk proses kita. Jadi kita sepakati. Tapi sedikit banyaknya abang tahu yang bahasa-bahasa tubuh itu, yang bahasa mereka tuh yang A, B, C. Ya, alhamdulillah mereka selalu bagi info soal itu. Kalau aku bingung, pas lagi break, tenang tuh ngajarin aku tuh. Kalau ini tuh A, kalau ini tuh ada gerak nyungkil kayak gini juga. Ini apa? Ini apa? Apa itu? Ngomong Mbak Pri, ini apa?
J. J. J, oke J. Oke Bang. Jadi sebelum kita lanjut ke SLB ini Bang, kita kembali ke Abang dulu ya. Jadi bagaimana menurut Abang tentang budaya-budaya seni-seni yang ada di Kaltara? Di Kaltara. Khususnya di Tarakan ya. Khususnya di Tarakan. Ya. Alhamdulillah sebenarnya untuk peminat dari seni yang ada di Tarakan, terutama seni pertunjukan tari, itu luar biasa Bang. Mulai dari TK, SD, SMP, bahkan SMA itu progres. Dan rata-rata mereka basicnya tradisi. Di samping memang ada festival tahunan yang bergengsi, otomatis bawa lokal. Kita juga kan punya giat dari pariwisata dan oleh Sanggar Budaya Tradisional Pagun Taka yang dipimpin oleh Bapak Datuk Mutik. Itu selalu memberikan semangat berkesenian tari yang membanggakan. Jadi akhirnya antusias teman-teman pun untuk terlibat di kegiatan itu luar biasa. Bahkan ketika mereka nggak terpilih sama sekolah untuk mengikuti sebagai penari kolosal di acara tahunan kita, itu tuh akhirnya gimana caranya melobi langsung masuk ke Sanggar Tari Pagun Taka. Nah permasalahannya tuh yaitu tadi kita nggak ada baik pihak pemerintah atau pihak swasta itu tuh yang bagi kita ruang menyepot support ruang untuk akhirnya kita tidak melulu habis di latihan aja, tapi sering latihan berarti ada ruang untuk tampil. Nggak ada yang lebih diharapkan dari kami seorang penari atau pelaku pertunjukan. Cuman ini Bang. Iya, terima kasih ya. Jujur, dengar aplaus penonton seperti ini tuh kita tuh sudah yang luar biasa. Dengan proses yang panjang, tampil kurang lebih 5-6 menit, kemudian penonton itu tuh terbayarkan. Menghibur lah ya Bang. Ya, tapi lagi ketika ruang-ruang itu enggak ada, jadi akhirnya ada semacam menjadi kurang lagi lah semangat itu. Jadi dan yang selalu ada kan memang untuk tari aja. Nah, apa kabar dengan teman-teman yang lain? Misalnya teater, yang di seni rupa misalnya, itu juga pasti kan butuh ruang ekspresi dan ruang apresiasi. Tapi adakah di Tarakan ini Bang khusus dia gedung atau apa buat gedung teaternya buat penampilan, buat nari, buat seni apa, adakah disiapkan? Harusnya ada ya, harusnya ada. Setahu Abang? Ini mau tanya real? Mau tanya real nih. Setahu Abang gimana? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi, tapi ada beberapa tempat yang kemudian direspon menjadi tempat berpertunjukan. Seperti misalnya di area Gegulang, Balai Adat. Balai Adat. Di daerah belakang itu. Nah itu kan dia ada panggung tuh. Nah, itu yang akhirnya bisa direspon. Selebihnya kalau kayak peninggalan Belanda seperti di Wisma Patra, di dalam gedung itu kan ada ruang pertunjukannya. Kurang ya? Kurang. Kalau menurut saya itu sangat kurang. Jadi dia dengan konsep panggung penontonnya itu seni tontonannya itu prosenium yang dengan ada memainkan set wing kanan kiri. Tapi pada akhirnya kita pelaku seni kan juga harus mengelola pertama tata rupa pentasnya, kemudian tata lightingnya. Nah itu tuh nggak ada. Jadi akhirnya ketar-ketir kita kalau misalnya pas sudah mau go nasional atau mau ke daerah lain. Kenapa? Jadi kita kayak meraba tuh nama. Betul. Nah, jadi ini gimana nih? Ya Bang ya. Jadi kayak ini kita jadi canggung. Ketinggalan, Bang. Ketinggalan, betul. Jadi ya jujur menjadikan. Jadi apa saran Abang biar kita yang ada di Kota Tarakan ini seni rupanya apa semua segala macam itu tetap eksis?
tetap eksis. Heeh. Ya kalau misalnya bicara soal tetap eksis artinya kembali ke personal masing-masing. Harus komit untuk terus aktif berkarya. Nah, kami yakin teman-teman seniman yang di seni rupa sangat aktif. Heeh. Cuman ini tuh PR besarnya pemerintah. Heeh. PR besarnya pemerintah. Tapi saya nggak tahu apakah pemerintah Kota Tarakan atau pemerintah provinsi. Heeh. Ceritanya Bang ada taman budaya di Provinsi Kalimantan Utara. Ceritanya. Ceritanya Di mana ada. Abangku? Di Provinsi Kalimantan Utara. Iya di mana? Di ibu kota. Di Bulungan. Di Bulungan. Oke. Itu ada Taman Budaya Kalimantan Utara. Tapi pada akhirnya ini tahun yang keberapa ya dia umurnya UPT itu? Heeh. Itu Nggak ada kelihatan. ada kegiatan seperti kayak model temu tari. Oke. Baru-baru ini ada temu musik. Oh. Cuman Iya betul, aku sempat dengar tuh Bang. ya, cuman kasihan. Kami bilangnya kasihan karena ada beberapa teman-teman yang khusus di bidang musik. Itu tuh juga jadi akhirnya ini acara apa sih? Ini kesenian apa sih? Kayak begitu. Kita ketemu dengan acara temu musik. Udah ketemu gitu aja. Habis itu kita dikasih ruang pertunjukan. Oke. Sudah kita eksibisi karya yang kita punya, kita pertunjukkan. Esensi dari temu itu apa? Bayangan kita nih, hampir setiap pelaku seni dengan adanya taman budaya, kemudian dengan adanya kegiatan temu tari, temu musik, kita dihadirkan tokoh atau maestro yang di bidang itu, kemudian kita ada sharing bareng. Kemudian ada kolaborasi bareng. Ternyata nggak ada. Hanya sekedar kumpul, eksibisi, selesai. Kan jadi sayang. Nggak ada yang kurang edukasinya lah. Kayak gitu kurang lebih. Jadi Bang, selain Abang buat, apa namanya? Singal. Apalagi yang Abang buat? Selain singal, aku juga buat baju. Oke. Adat. Baju adat. Baju adat tradisional seperti hidung, terutama laki-laki, yang laki-laki. Jadi hampir setiap berkegiatan aku biasanya pakai. Ada yang namanya baju timbangan, baju pelampoy, dan kemudian di tempat kami di Rumah Panggung Pagunungan Art Corporation, teman-teman yang dari KTT, dari Nunukan, dari Bulungan itu datang untuk akhirnya coba dari koleksi kami untuk digunakan di setiap kegiatan mereka. Apalagi kalau sudah karnaval Bang, waduh paling rame. Meledak ya Bang? Meledak, alhamdulillah. Tapi Abang juga menyewakan baju-baju itu? Iya, akhirnya baik itu digunakan untuk mereka yang mau melengkapi kebutuhan tarinya, untuk kostum tari, atau hanya sekedar untuk foto atau misalnya untuk hadir ke undangan. Alhamdulillah, mulai dari masyarakat yang etnis Tidung, bahkan yang bukan Tidung di Kota Tarakan, bahkan Kalimantan Utara ini, apa ya, mereka sangat bangga, sangat senang, ya. Jadi ya emang kebetulan Tarakan rame ya. Betul. Hampir semua etnis ada. Dan jadi bingung di mana Bugis, mana Jawa. Tapi saking apresiasinya keren itu. Ada gak Bang yang suku-suku lain, contohnya suku Bugis yang minta dibuatkan, ada juga? Banyak, dengan adat mereka? Ada yang datang, cuman kan kami terangkan lagi. Karena kebidangan kami kan bukan di wilayah itu, jadi dan pastinya kan di setiap baju adat itu ada esensinya Bang ya, ada filosofi, kita nggak boleh sembarangan. Tapi ada? Ada. Dan Abang buatkan? Enggak. Kenapa? Loh, ya jelas enggak lah. Kalau lah tadi aku misalnya beretnis Bugis, aku mungkin akan layan itu. Oke. Tapi kalau dia Bang buatkan saya ini contohnya, ini gambarnya mirip-mirip tapi dibuat modern sedikit. Gitu nah. Enggak. Saya akan menolak dengan baik. Supaya tidak tersinggung, tapi tidak sekedar menolak saja, saya juga akan bagi referensi untuk ketemu dengan orang yang tepat yang akhirnya bisa realisasikan itu. Aku tetap mungkin kurang ya informasinya, jadi akhirnya datang ke tempat kami. Tapi kami sampaikan, minta maaf kalau kami tidak menyediakan baju ini. Tapi
kalau misalnya mau minta dibuatkan pun kami membuat baju, tapi baju ini pun kami tidak produksi. Tapi ada nih kenalan kami yang buat baju ini gitu. Oke, Kami udah ya sampaikan. bangku. Kita kembali ke SLB lagi nih bang. Jadi siapa tadi nama beliau? Sipri. Sipri. Boleh saya bertanya bang? Silakan. Sipri. Apa kabar? Apa kabar? Jelaskan, tolong dijelaskan. Apa kabarmu? Bagus. Ya. Baik. Baik. Tinggal di mana? Tahu rumahmu di mana? Di mana tuh bang? Di mana? Rumahmu? Oh, main tujuk-tujuk begini aja. Kira paham orang dengan bahasa. Oke bang. Jadi ya keterbatasan adik kita nih, beliau tunarungu, nggak bisa bicara dan mendengar. Tapi jangan salah, jangan cuma lihat dia nggak bisa dengar dan nggak bisa bicara. Tapi di sebalik itu semua prestasinya luar biasa untuk masyarakat. Jadi, Jadi prestasinya beliau apa nih bang? Gila, aku sempat minder sama dia. Dia sangat bertalenta. Hampir setiap kegiatan dia terlibat. Aku aja kaget terakhir ada kegiatan PON di Papua. PON apa nih? Bukan olahraga nasional. Olahraga apa? Sprint. Lari. Oke. Dia juara. Juara. Mengangkat nama? Kalimantan Utara. Berdiri. Ladies and gentlemen, ini beliau mewakili Kalimantan Utara, bukan Tarakan, tapi Kalimantan Utara untuk lari sprint. Juara berapa dia bang? Kemarin kamu dapat tingkat berapa? Lari. 2, 3, dapat medali berapa? Oh, aku kadang mau kucakar juga mukanya nih bang, kalau ngomong kayak begini bingung aku bang kadang artinya. Oke. Tapi luar biasa sekali bang, luar biasa sekali. Kita mempunyai untuk dia, aku bilang keterbatasan dia itu tanpa batas. Ya artinya nggak ada halangan untuk siapapun ketika dia mau melakukan sesuatu dan apalagi ditambah itu memang disuka. Jadi gini bang, mungkin kapan-kapan kami bisa main di SLB di sekolah biar kita lebih masyarakat kita sahabat Palji Podcast biar bisa lebih mengenal lagi, lebih tahu lagi tentang teman-teman luar biasa. Ya jadi di sana banyak bang, bukan cuman tunarungu, ada tunadaksa, kemudian ada teman-teman Down syndrome. Yang tunadaksa itu yang seperti apa bang? Kalau ini bisa dibilang apa? Tunarungu, tidak bisa mendengar, tidak bisa ngomong. Ya. Tunaraksa? Tunadaksa itu dia semacam kayak model area fisik dia kurang. Tapi penglihatan ucapan sama ini bagus. Normal biasa. Cuma fisik. Terus ada tunagrahita. Itu apa lagi bang? Tunagrahita itu di wilayah respon lambat. Tapi semua normal. Semua normal. Pendengaran, bicara normal. Ya normal. Cuman akhirnya untuk loading, menangkap sesuatu itu butuh proses. Jadi kalau misalnya digabungkan dengan teman-teman sekolah umum, ya jelas nabuli. Betul. Jadi akhirnya di sana dia dapat teman yang banyak, yang sesamanya kayak begitu, jadi akhirnya tidak ada pembulian. Dan mereka juga banyak yang berprestasi bang. Iya bang ya. Iya. Terus kalau tunasusila aku ajak dia. Jadi gini bang. Semua nih. Iya. Jadi gini, tadi kan kita kan sempat tadi tuh ketemu di salah satu tempat dan abang melatih orang-anak SLB begitu melatih nari. Itu kok bisa bang ngajar-ngajar begitu tuh? Kok bisa? Sedangkan mereka tidak dengar tuh musik itu tidak dengar, kok bisa? Ya banyak teman-teman penari atau koreografer lain juga
kok bisa, bagaimana caranya. Kayak gitu. Sebenarnya nggak perlu ada pertanyaan kok bisa dan bagaimana caranya. Oke. Kalau kita mau berbagi dengan siapa aja dan kapan aja bisa. Oke. Jadi nggak perlu harus ada pertanyaan kok bisa, bagaimana caranya. Jadi ada tantangan yang luar biasa Bang ketika berproses dengan teman-teman yang luar biasa itu. Apalagi ketika sudah dalam proses panjang, mereka tampil. Ini kan dengan keterbatasannya nih, nggak bisa dengar musik. Iya. Tapi pada akhirnya dia menampilkan itu sukses. Mm-mm. Bang, jangan kata nonton dia selesai sampai pertunjukan itu selesai. Lihat dia berdiri di atas pentas itu aja, aku udah langsung gak kuat. Oke. Padahal aku yang ngelatih selama 2 bulan sampai 3 bulan. Tapi ketika pertunjukan berlangsung, subhanallah, kakiku gak bisa berdiri dan aku keluar. Aku terus teriak. Aku teriak sama Tuhan. Ini tontonan apa kok yang kayak begini kayak gitu. Tapi itu tuh hebat. Hebat. Banyak ajarkan aku akhirnya untuk selalu slow. Enggak yang harus ngerasa lebih, enggak. Apalagi dengan dia seorang pantomime yang profesional dan gila, seorang Sipri dengan keluar biasaannya sekarang punya murid pantomime juga, dan itu tuh anak normal. Dia punya murid SD dan SMP dan kebetulan juara juga pada seleksi FLS 2N itu. Oke. Gini Bang, Abang ngajar SLB nih, anak-anak SLB ini nari nih tujuannya apa Bang? Apakah ada perlombanya nari buat mereka atau bagaimana? Enggak. Jadi keterampilan itu harus dibagi dengan siapa. Karena keterampilan itu adalah hiburan. Hiburan di sini bukan hiburan untuk menghibur orang, bukan, tapi untuk diri. Jadi sesekali biasanya ketika dikasih keterampilan yang mereka sebenarnya inginkan, tapi ada beberapa yang akhirnya mereka membuat jadi nggak confident, kemudian diberikan secara intens, itu tuh luar biasa. Tantangan dia untuk mau tampil dan enggak tuh luar biasa. Tapi di sebalik itu semua ada ekspresi sehat yang positif di mereka. Itu yang membangun semangat mereka untuk bahwa ternyata bisa. Makanya teman-teman ini, wah, orang-orang tua mereka di rumah nggak pernah ngikut prosesnya, tapi ketika tahu dan nonton anak-anaknya tampil, kebanggaan jadi orang tua punya anak yang istimewa itu bukan satu kesalahan, itu bukan satu penyesalan ya. Itu yang aku tangkap Bang. Luar biasa. Aku sampai dirangkul, aku sampai dipeluk sama orang tua teman-teman, apalagi waktu dulu di Jogja ya. Selesai pertunjukan, orang tuanya itu semua pada peluk aku dan itu tuh nggak bisa dinilai Bang. Nggak ada nilainya. Itu tuh luar biasa. Iya. Saya juga Bang tadi sempat lihat Abang ngajarnya itu, nanti kita tampilkan di slide sebelum. Tapi jangan kaget aku kalau ngajar anak-anak, aku nggak mandang. Jadi akhirnya orang yang nggak tahu dipikirnya aku ngamuk dan marah. Betul. Betul Bang. Itu hanya bentuk ekspresi yang biar dia tahu bahwa ada beberapa yang harus kau perhatikan yang kayak gitu. Hanya sebatas sampai di situ aja. Tapi di generasi sekarang, di orang tua sekarang juga itu tuh kadang suka pincang ngelihatnya. Karena kan banyak tuh orang-orang tua sekarang tuh yang sayang betul sama anaknya, tapi cara sayangnya beda. Sampai pada akhirnya guru-guru di sekolah takut kan? Beda. Ya, atau aku kali ya yang angkatannya tua ya. Tapi jujur kalau dulu guru sentuh badan aku, orang tua tuh suka. Iya betul. Kalau aku ngaduk orang tua malah nambah. Betul. Nah sekarang tuh tapi sekarang beda. Nah jadi itu yang disayangkan. Jadi makanya aku bilang kalau nanti mau liatin liputannya jangan kaget ya. Kayak gitu Bang. Jadi Bang ada masukan buat teman-teman biar bisa lebih mengenal lagi anak-anak yang SLB ini? Ya, jadi untuk
teman-teman muda terutama yang punya komunitas-komunitas keren di Kota Tarakan ya terutama. Yuk, jadi ternyata di sekolah luar biasa ada banyak talent-talent yang hebat yang juga itu tuh harus dikasih ruang dan diapresiasi. Jadi bisa jadi mereka juga kalau ngebentuk anak band mungkin bisa. Oke. Jadi makanya itu terutama teman-teman komunitas band ya ini sana lagi aktif-aktifnya nih di Tarakan terutama. Di sana yuk coba bagi pengalamannya datang ke SLB karena guru-guru di SLB, sekolah SLB juga sangat terbuka dengan kita. Apalagi kita yang pengen tahu bagaimana mereka. Jujur Bang, penanganannya untuk satu anak itu seharusnya satu orang. Oke. Satu anak. Kalau di sana? Ya itu tadi karena semakin banyaknya anak-anak yang kemudian pengajarnya enggak sebanding yang akhirnya jadi ada 1:3, 1:4. Oke. Itu harus khusus. Nggak boleh sembarangan. Dan mereka di sana enggak ada tuh yang kemudian ngerasa terabai itu enggak ada. Dan yang ini yang paling nakal. Nakalnya maksudnya nggak ada dia malah justru dicari. Nah, sepi. Ya, sepi. Sepi. Karena dia kayaknya bahasanya bukan nakal kali ya, usil. Oke. Suka jahilin teman, suka jahilin gurunya kayak gitu. Tepat tertutup semua gara-gara dia punya prestasi banyak. Iya. Oh, ini kayaknya. Nah, Bang, ini maksudnya ini tepuk tangan yang paling wah, sudah. Yang wah ya. Iya. Oke. Tapi enggak pakai ekspresi senyum ya, cuma memang flat hidup ini kawan ya. Oke. Kasih dinamik. Alright. Si Pri sangat confident Bang. Kalah kita. Iya ya Bang ya. Ya, dia duluan sapa orang, dia duluan ajak orang ngomong. Dan dia nggak suka-suka ketika dia nggak tahu nanya. Walaupun dia nanya bolak-balik Bang. Tapi Pak, kau nggak paham. Tetap kolayan. Iya. Mau nggak mau karena yang dia duluan. Iya betul. Mungkin si Pri mau nambahin ngomong. Oke, tuh kan dia elegan. Ada pacar. Kamu punya pacar? Siapa namanya? Ada foto. Siapa namanya? Jangan cepat-cepat orang nggak tahu. Ya, pelan. Si. Oh, pacarmu Supardi. Hah? Coba ulang lagi tadi. Ya. Kenapa? Oke, dia malu Bang. Malu. Oke, siap. Oke, abangku. Ya, abangku. Jadi, ngeri Tarakan ya abangku. Ya. Bagaimana pendapat abangku tentang sekarang nih Tarakan nih aku kalau setiap nongkrong Bang banyak aku lihat perempuan-perempuan sekarang merokokan. Beda kayak kita dulu Bang. Ya. Dulu kita jangankan merokok, didapat aja di kantong rokok nih habis kita kena ajar. Sekarang nih Bang, jangankan laki-laki, perempuan pun banyak sekarang yang merokok. Itu bagaimana menurut abang? Apa ya? Pertama mungkin eranya atau masanya ya. Kedua info valid kan juga sudah diinformasikan junjungan Nabi di next masa bahwa perempuan akan merajalela. Oke. Terus harusnya kan ketika dapat info tuh ada semacam ya itu gak akan terwujud. Kalau itu baik akan diwujudkan. Kalau itu berdampak tidak, kalau bisa jangan kan kayak gitu. Tapi malah justru semakin banyak apalagi di Kota Tarakan. Orang rumah aja nggak bisa ngatur Bang, apalagi Satpol PP. Betul. Itu kayak gimana? Iya. Apalagi kita yang temennya. Sudah mau nggak mau, ya kau pegang-pegang saja lah dulu, kayak gitu. Cerita pelakor dong Bang. Pelakor. Definisi pelakor. Oke. Singkat, padat, jelas. Oke dia bilang gitu. Ya.
lebih no kayak tadi. Oh. Yang desa bukan. Tapi oke. Jadi pelakor Marak kan Bang ditarakan nih. makin Mm-mm. dan menjadi hal yang biasa Oke. ya Mm-mm. buat warga Tarakan. Sebenarnya bukan hal yang wajar, tapi mau kayak gimana lagi? Mau kayak gimana lagi? Jadi ya fenomenanya ya semoga Tuhan yang baik selalu kasih yang terbaik untuk Oke. kita di Tarakan. Oke. Walaupun dia orang nongkrong ya hampir di setiap pinggir jalan asai. Tapi emang ngeri-ngeri sedap Bang. Ya, Mm-mm. ngeri-ngeri Ngeri-ngeri sedap. sedap. Dan itu Jadi bingung. Mm-mm. Bedakan mana prostitusi, Heeh. Heeh. Ya terus ya mana yang dia adalah pelaku komersil, mana yang dia hanya sekedar nongki, kita sulit membedakan. betul. Ya kan? Karena kita di semua dianggap biasa dan you kan orang dalam, you ini matilah yang kayak gitu. Aduh. Kenapa? Di sesi kesini pertanyaannya kemudian lebih kepada kekhawatiran teman-teman itu tadi. Anda pengen ngobrol-ngobrol aja biar seru aja Bang tuh. Gimana kalau kapan-kapan kita hadirkan? Boleh? Pasti yahut Bang, serius. Pasti yahut. Ada nggak kira-kira Abangku? Adalah. Tapi dengan catatan ya kan? Pakai topeng. Nggak perlu pakai topeng Bang. Nggak perlu pakai topeng. Suara disamarkan? Nggak perlu. Aduh, macam perlu, ya? investigasi pula kau buat. Salah. Nggak perlu. Cuman itu tadi tidak bertank top. Asik. Betul. Ya kan? Sopan lah. Iya. Tidak berok mini tapi celana dalam di luar. Ya. Oh iya dia. Aduh. Yang pasti podcast ini sangat informasi lah ya untuk masyarakat. Abangku, jadi apa lagi kegiatan selanjutnya yang buat anak-anak SLB ini? Ya selain persiapan untuk mereka go nasional, juga ada beberapa persiapan mereka untuk acara akhir tahun. Kalau di sekolah mereka di setiap bulan Desember itu kan ada acara disabilitas, hari disabilitas. Dan paling komplit memang di Kalimantan Utara di SLB Kota Tarakan yang potensi luar biasa. Di kami di Rumah Panggung Pagut Negara Aquarium kita punya acara tahunan yang debut tahunan kita itu dilaksanakan kurang lebih minggu. Dan satu malam dari seminggu itu tadi ada malam khusus disabilitas. Jadi mereka benar-benar dibalut secara khasana tradisional Tidung, cuman ekspresinya ya macam-macam ekspresi yang kekinian saat ini. Dan itu tuh semua adalah prestasi go nasional dari SLB Kota Tarakan untuk Kalimantan Utara. Oke. Jadi Abangku go nasional itu memang ada undangan dari luar-luar atau bagaimana? Enggak. Atau kita yang mendaftar? Enggak, jadi ada beberapa memang kalau event di kelompok tari itu ada yang memang undangan kalau kita punya link di luar kita diundang. Terus ada yang juga keterlibatan kita di go nasional itu kalau di Kota Tarakan atau di pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ngadakan seleksi atau event yang akhirnya itu bertubi continue. Jadi akhirnya mementaskan lagi karyanya di luar. Nah kalau yang diikutin sama teman-teman SLB ini itu memang ada acara giat tahunan bergengsi di seluruh Indonesia. Jadi bukan di Kalimantan Utara aja kegiatan itu. Jadi di seluruh Indonesia. Jadi ada banyak cabang kegiatan yang dilombakan. Jadi bukan saja di wilayah seni. Jadi
tentang Prestasi? ketahanan tubuh mereka yang kayak model di wilayah olahraga itu tuh juga ada kayak model sprint terus apa namanya Tenis meja, bulu apa tangkis, macam-macam perlombaan, macam-macam bidang olahraga itu tuh diseleksi dulu di tingkat apa namanya kabupaten dan kota. Lepas seleksi itu baru untuk Kaltara. Jadi abangku di Kota Tarakan ini SLB itu sampai tingkat apa aja sekolahnya? SLB Kota Tarakan komplit. Dari SD, SMP, SMA, ya. Kuliah belum? Ada teman-teman juga yang kuliah. Di situ juga di. Oh enggak, kalau di mereka keluar. Kalau kuliah ada beberapa di universitas yang ada di Kota Tarakan. Salah satunya di mana, Bang? Salah satunya ada di universitas terbuka. Oh, di UT. Di UT. Kebetulan juga di UT memang ada program untuk yang kayak model semacam siapapun bisa belajar. Kapan ke UT untuk lihat dia kayak semacam apa istilahnya dia? Intinya tuh putih semua. Putih, kulit putih. Oh iya. Pokoknya bulu halus apa segala macam. Tapi normal dan pintar, kemudian bekerja. Jadi memang kemudian teman si Sipri ini juga ada satu orang juga yang dulu masuk kuliah di kalau di sini kimik apa namanya? Yang PPKI. PPKI ya? PPKI juga ada. Oke, abangku, saya rasa bincang-bincang kita cukup. Adakah masukan buat pemerintah Kota Tarakan atau pemerintah Kaltara tentang seniman-seniman yang ada tentang apresiasi mereka kepada seniman-seniman atau budaya yang ada di Kaltara? Ya sebenarnya tidak semua wilayah yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang tingkat apresiasinya rendah untuk mengapresiasi pelaku-pelaku seni. Hanya di beberapa saja. Tapi kalau untuk di Provinsi Kalimantan Utara sendiri itu miris ya, kasihan ya. Di sana harusnya bisa membangun, bisa membuat kita bersinergi, berkolaborasi lebih baik, tapi ternyata itu tidak dimaksimalkan. Kenapa? Karena orang yang duduk di sana bukan orang di bidangnya, jadi akhirnya itu tadi tidak lebih baik. Ke depan semoga tetap bisa mengapresiasi semua bidang kesenian biar Kalimantan Utara lebih hidup lagi. Iya. Jadi semoga kita setelah menonton Palji Podcast, semoga sahabat Palji. Bentar dulu Bang, Palji Podcast ini apa nih Bang? Ini suatu media kah ya? Media ya, platform aja. Cuma ya kami ini independen, abangku. Independen mamanya. Dan visi kami sangat jelas sekali, sangat asik sekali visi kami. Nggak salah saya jelaskan di sini, abangku. Ya. Nanti dibuka-buka aja lah profil-profil kami di Instagram atau di mana-mana di sosmed kami lah. Ya aku terlibat di sini, jujur aku siap untuk selalu dukung dan support apapun dialog-dialognya, karena dari prepare-nya, dari kemudian mencoba untuk melibatkan talentnya di acara itu tuh luar biasa usahanya, dan semoga terus maju. Mudah-mudahan abangku. Dan saya sangat bangga sekali, saya sangat menghormati sekali Abang Musman ini, karena beliau bukan cuma risau di bidang kebudayaan kita yang ada di Kaltara, tapi beliau juga sangat risau di adik-adik kita atau saudara-saudara kita yang ada di SLB. Terima kasih abangku. Sama-sama. Terima kasih saudaraku. Terima kasih sahabat Palji Podcast. Semoga abangku cerita kita tidak putus sampai di sini. Kita bisa bincang-bincang lagi di season selanjutnya.
Terima kasih kru, see you next time. I love you. Yeehaw.